Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan perjuangkanlah cinta ini. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia seseorang yang akan memperjuangkan cinta ini. Seperti biasa, bacaan ini adalah untuk semua jenis hubungan dan ini adalah general reading yang bersifat timeless. Readingan hari ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi bacaan hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu semua untuk di like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita akan terus ke pembacaan hari ini ya. Dan seperti biasa teman-teman, kita akan menyemak bagaimanakah energi seseorang ini ya yang akan memperjuangkan cinta ini. Baik, kita lihatkan. Siapakah dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Bagaimanakah energi si dia? Seseorang yang akan memperjuangkan cinta ini. Wow, di sini ada flower power teman-teman ya. Saya menangkap energi seperti seseorang yang sering menyemburkan wangian apabila bertemu dengan kamu. Orang ini tidak memakai ataupun menggunakan perfume setiap hari ya. Mungkin hanya akan mandi, membersihkan dirinya. Tetapi saya menangkap energi seseorang ini apabila bertemu dengan kamu, dia akan berusaha lebih sedikit begitu. Akan menggunakan wangi-wangian dan dia juga mendapati kamu agak menyukai perfume yang dia pakai, perfume yang dia guna. Dan kamu seperti mengingati ya bau itu. Dan saya merasakan energi ini agak terbalik. Dia juga seolah-olah mengingati perfume yang kamu gunakan. Apabila dia merindukan kamu teman-teman, dia akan mengingati perfume yang kamu gunakan. Dan saya juga merasakan daripada kad ini, kamu dengan dia mempunyai satu persamaan ya. Dua-dua berjiwa agak lembut. Dan saya menangkap energi seorang yang sangat lembut dan romantis di sini. Dan saya melihatkan apabila bertemu, kamu dengan dia sering mungkin ke sebuah taman. Tidak semestinya taman itu berbunga-bunga teman-teman ya. Maksud saya, kamu dengan dia akan pergi ke tempat yang lebih terbuka, yang banyak kehijauan, pohon-pohon dan sebagainya, kawasan yang lebih terbuka teman-teman. Dan saya juga menangkap beberapa di antara kamu mungkin kali pertama bertemu dengan orang ini di kawasan yang terbuka, seperti di park ya, sebuah taman yang banyak kehijauan dan sebagainya. Ya, mungkin ada bunga-bunga, tetapi saya menangkap energi seperti itu. Dan kamu dengan dia menyukai alam semesta ya, agak menyukai sesuatu yang semula jadi ya, seperti outdoor teman-teman, seperti sesuatu yang di luar rumah, suka berrekreasi dan something like that teman-teman. Ini saya menangkap energi suka berada di luar rumah. Dan apabila ada pertemuan, kamu dengan dia akan berada di kawasan yang terbuka dan kedua-duanya sangat menyukai wangi-wangian. Begitu teman-teman. Saya juga merasakan orang ini juga merasakan kamu agak menyukai bunga. Sama ada ini energi cowok ataupun cewek, gender itu tidak apa teman-teman ya. Tetapi bukan saja cewek ya, perempuan yang menyukai bunga, lelaki juga ada yang sangat suka ya menanam bunga-bunga dan sebagainya. Dan saya merasakan wangi-wangian yang digunakan oleh si dia ataupun kamu yang saling menarik satu sama lain. Saya juga menarik energi seperti, walaupun dia seorang cowok teman-teman, dia seorang yang pandai menjaga rumah. Rumahnya sentiasa kemas. Jika dia mempunyai mobil teman-teman, mobilnya sentiasa bersinar. Maksud saya, mobilnya sentiasa ataupun kenderaan ya, kereta si dia ini senantiasa bersih. Jarang apabila kamu terserempak ataupun melihat keretanya dari kejauhan, kereta itu dusty ya, berhabuk dan sebagainya. Orang ini saya menangkap seperti seseorang yang sangat kemas, menyukai kebersihan. Begitu ya, sangat menjaga kebersihan, sangat kemas orangnya, begitu teman-teman. Baik, kita lihat lagi.
Siapakah dia? Seseorang yang akan memperjuangkan kamu dan akan memperjuangkan cinta ini. Wow, di sini ada new home ya. Saya melihatkan seperti ada perubahan ya. Tidak semestinya new home itu menunjukkan seseorang yang pindah rumah. Ya, mungkin beberapa di antara dia sedang mengubah lokasi ya, tempat tinggal, ataupun berpindah kepada rumah yang lebih baik, ataupun rumah yang lebih dekat dengan pekerjaannya. Mungkin berpindah kawasan, berpindah lokasi, memudahkan untuk pekerjaan. Tetapi saya lebih melihatkan di sini, new home ini menunjukkan perubahan. Perubahan seseorang ini seperti berpindah rumah itu menunjukkan kepada saya juga ada perpindahan perasaan di sini yang melibatkan hati dan perasaan si dia. Dan walaupun orang ini berpindah, sama ada benar-benar berpindah rumah teman-teman ya, ataupun saya menangkap energi seperti dalam keadaan yang terpaksa berpindah dari sesuatu yang dia amat selesa kepada sesuatu yang baru. Ada perpindahan, perubahan di sini di dalam hubungan ini, dan orang ini seperti berharap jika adanya perpindahan ini, perubahan ini, akan ada sesuatu yang lebih baik dan ada sesuatu yang berubah di sini teman-teman. Kita akan lihat dengan lebih jauh ya. Energi seseorang yang akan memperjuangkan kamu dan yang akan memperjuangkan hubungan ini. Wow, di sini ada sun ya. Mungkin beberapa di antara kamu teman-teman ya, mungkin ini energi mantan. Mungkin kamu mempunyai seorang anak lelaki sama ada satu atau dua dengan orang ini. Ataupun mungkin kamu adalah single parents, janda atau duda yang mempunyai anak. Saya merasakan anak ini ya teman-teman ya, sangat penting buat kamu atau buat si dia, sama ada dia yang mempunyai anak ataupun kamu. Dan masing-masing jika mempunyai anak ya akan memikirkan hubungan ini dengan sebaik mungkin ya teman-teman ya. Dan saya merasakan orang ini ataupun kamu sangat memprioritasikan anak ini, memikirkan anak dahulu sebelum memikirkan hubungan. Dan saya juga menarik seperti energi, saya menangkap energi seperti anak ini juga mungkin ya teman-teman ya, akan membawa sebuah kesatuan, penyatuan antara kamu dengan dia, memungkinkan hubungan ini, begitu teman-teman. Baik, kita akan lihat lagi. Saya juga menangkap seperti beberapa di antara kamu berdilin dengan seseorang yang mungkin anak tunggal ya, anak tunggal dalam keluarga. Maksudnya this person is the only son ya, dia mungkin salah satunya anak dalam keluarganya. Dan anak lelaki di sini ya teman-teman ya, anak tunggal dalam keluarga, begitu. Mungkin beberapa di antara kamu berdilin dengan seseorang yang seperti ini. Maka orang ini ya banyak diandalkan ya, diharapkan oleh keluarganya. Di sini do some research. Baik, di sini saya melihatkan beberapa di antara kamu merasakan kamu mengenali orang ini. Tetapi kad ini menunjukkan bahawa kamu harus lebih cari tahu teman-teman. Mencari tahu seperti tidak banyak yang kamu sebenarnya ketahui tentang orang ini. Mungkin ada yang sudah berpisah, ataupun ini hubungan baru ya, masih banyak yang perlu kamu pelajari tentang orang ini. Dan saya juga menangkap seperti orang ini teman-teman adalah orang yang berfikir dengan sedalam-dalamnya, orang yang cari tahu. Dia tidak seperti, dia seorang yang tidak terburu-buru, seseorang yang menganalisa segala sesuatu dalam hidupnya. Dia mencari tahu, mendapatkan pengetahuan, seperti seseorang yang sangat inquisitif ya. Orang yang inquisitif ni seperti orang yang sentiasa ingin mengetahui tentang sesuatu, seperti seseorang yang penasaran, dan dia sentiasa mempelajari sesuatu yang baru di dalam hidupnya. Apabila dia melakukan sebuah pekerjaan ataupun menjalankan satu tugas apapun itu, dia seolah-olah akan menganalisa dahulu. Dia tidak akan terburu-buru, dia akan lebih kepada observasi,
memperlihatkan sesuatu itu dengan dalam ketenangan dia akan berfikir, banyak sangat berfikir orang ini, menganalisa sesuatu itu sehingga dengan sangat details. Kemudian jika dia puas hati, baru dia akan lanjutkan. Seperti dia akan memerhati kepada setiap sudut. Tidak ada sudut yang akan dia terlepas, ya. Will not miss a single spot, begitu teman-teman. Dia akan mempelajari segala sesuatu. Walaupun beberapa di antara dia di sini agak muda ataupun sepantaran umur dengan kamu, ada juga yang sudah agak berusia di sini. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan walaupun dia sudah berusia, dia masih mempunyai sikap untuk mencari tahu. Orang ini saya lihatkan daripada sini, ya, gambar di sini, orang yang berilmu pengetahuan. Dia orang yang memang mencari tahu, mempelajari segala sesuatu yang baru dan masih belajar setiap hari. Belajar dari rakan-rakannya, orang yang dia kenali, keluarganya. Apapun yang dijalankan setiap hari itu, ada saja perkara yang akan dia pelajari. Orang yang memang suka cari tahu, teman-teman. Kita lihat lagi, ya. Siapakah dia? Saya melihatkan dia seorang yang sangat bijaksana. Seorang yang sangat peduli, khususnya, ya, jika untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan saya juga menangkap energi seperti banyak yang dia pelajari daripada kamu. Dalam hubungan ini, dia seolah-olah berdiri dengan seseorang yang dia merasakan kamu ini juga bijaksana orangnya dan banyak mengajar dia sesuatu. Dan banyak yang dia pelajari daripada kamu. Dia seperti seseorang yang seperti cut justice, ya, mempelajari perkara-perkara dari kehidupan. Dan saya merasakan energi balancing daripada orang ini. Orang yang tenang, seperti jika dia gembira, orang ini jarang tersenyum, teman-teman. Jarang menunjukkan giginya, ya, apabila tersenyum. Maksudnya begini, teman-teman. Kalau dia sedih, kamu tidak akan mengetahui. Kalau dia sangat gembira juga, tidak begitu ditunjukkan oleh orang ini. Seperti dia ni seperti very composed, ya. Composed tu seperti apa, teman-teman, ya? Sangat tenang. Tidak ada reaction, tidak menunjukkan emosi. Seperti orang yang lebih memendam emosi dia. Baik, di sini kita ada emotional healing. Saat ini saya merasakan orang ini sedang cuba healing. Seseorang yang mencari jati dirinya. Seseorang yang cuba... Mengapa, ya, teman-teman, ya? Saya sering menangkap energi seperti ini, ya, dalam pembacaan, ya. Seperti dia bertindak untuk menjauhkan diri, ya. Ada sedikit energi itu. Dan seperti menyendiri orangnya. Dia banyak introspeksi diri, banyak berdoa, beribadah, healing. Tetapi dia tetap seorang manusia. Dia banyak dihadapkan dengan godaan, ya. I'm not saying dia tidak akan pandang cowok-cowok ataupun cewek-cewek lain. Walaupun dia seorang yang kuat berdoa dan beribadah, dia tidak lari daripada seorang manusia. Tetapi maksud saya, teman-teman, dia banyak introspeksi diri. Dan saya merasakan ini bukan saja dilakukan akhir-akhir ini, tetapi saya merasakan orang ini memang seperti ini. Dia seperti banyak menyendiri, cuba menghilangkan kelukaan-kelukaan yang ada. Seperti banyak memendam, mendiamkan diri. Agak sukar untuk kamu ataupun orang lain memahami karakteristik dia ini. Baik, kita lihatkan lagi. Kad ini terbuka, ya, jatuh sendiri, holiday. Saya tidak tahu mengapa, ya, orang ini mungkin pernah pergi bercuti dengan kamu sebelum ini ataupun pernah keluar makan barang, tapi saya lebih menangkapkan energi seperti kamu dengan dia banyak persamaan, suka travelling, suka pergi berlibur, melakukan sesuatu yang bukan monoton setiap hari, sukakan sesuatu yang mencabar. Orang ini sukakan air, teman-teman, ya. Dia sangat sukakan ketenangan air. Mungkin orang ini pandai berenang, dia menyukai ketenangan alam semesta. Tapi saya juga menangkap energi seperti it's a bit weird, ya, teman-teman, ya. Saya menangkap energi seperti orang ini jika mandi, ya, teman-teman, ya. Dia tidak akan mandi dengan lama, ya. Dia agak takutkan kepada kesejukan air. Unless jika dia mandi menggunakan air suam atau air panas, maka that's okay. Tapi kalau terpaksa mandi air sejuk,
Orang ini agak takut kepada kesejukan. Dia tidak akan berlama ya dengan mandi air sejuk itu ataupun berada di bilik air. Itu yang saya tangkap. Seperti itu. I don't know why. Dan tetapi apa yang pasti, dia mungkin perenang yang baik ya, menyukai tempat-tempat yang mempunyai air seperti tasik, tepi pantai, dan dia sangat suka pergi travelling. Dia tidak suka ya jika berada di satu tempat itu untuk satu jangka waktu yang lama. Dia sangat suka travelling, dan saya menangkap energi sedikit kecerdasan. Orang yang sangat aktif, beraktivitas ya teman-teman ya. Maksudnya melakukan senaman, mungkin sangat suka berjalan-jalan di luar daripada berada di rumah. Tetapi dia akan pulang ke rumah. Yang pasti orang ini sangat sukakan aktiviti di luar rumah begitu. Baik teman-teman, di sini kita ada perfect timing. Selain daripada sedang healing, orang ini juga sedang menunggu ya momen yang tepat. Dan menurut kad ini teman-teman ya, sekarang ini adalah momen yang tepat untuk dia bergerak ke depan. Ini menguatkan new home ya, berpindah rumah ataupun sedikit perubahan daripada hatinya. Berpindah mungkin untuk ke arah yang lebih baik. Mungkin orang ini disakiti dalam hubungan ini. Dia merasakan sangat terbebani. Saya tidak tahu teman-teman. Yang pasti di sini ada perpindahan. Sama ada benar-benar berpindah lokasi, berpindah rumah, atau ada sedikit perubahan yang dia lakukan di hatinya. Walaupun perubahan ini dilakukan, orang ini masih mengingati ya bau-bauan yang ataupun wangi-wangian yang dia pakai. Kamu juga mengingati, dia juga mengingati begitu. Teman-teman ya, kita lihat dengan lebih jauh di sini. Baik teman-teman, kita telah melihatkan energi si dia, seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Kita lihatkan pula teman-teman, apakah yang sedang dia rasakan ke kamu saat ini? Apakah yang sedang dia rasakan ke kamu saat ini? Seseorang yang akan memperjuangkan hubungan ini. Mengapa ada perpindahan ini ya? Perubahan dari segi hati, berpindah lokasi dan sebagainya. Kita akan lihat bagaimanakah perasaan dia kepada kamu saat ini. Apakah yang berlaku yang menyebabkan ada perpindahan di sini ataupun perubahan? Wow. Teman-teman, seseorang yang akan memperjuangkan kamu ya. Ini mungkin menunjukkan salah satu sebabnya ya. Kerana dari segi perasaan dia saat ini teman-teman. Di sini terlihat dengan jelas ya, codependency sering keluar dalam pembacaan saya. Walaupun saya tarik kad ini at random, addiction are affecting your romantic life. Sepertinya teman-teman, orang ini ingin melakukan satu perubahan dalam hatinya. Mungkin dia benar-benar berpindah lokasi. Mungkin tempat kerja dengan rumah dia agak jauh ya teman-teman, maka dia ingin berpindah ke tempat yang lebih dekat. Saya juga melihatkan ada perubahan hati di sini. Tetapi agak sukar untuk dia lakukan kerana di sini ada codependency. Sebenarnya kad ini ada baik dan buruknya, tetapi yang jelas ini menunjukkan dia masih melekat. Ada kemelekatan, ketergantungan antara satu sama lain. Dan apabila sering wujud kad ini, maka kamu dengan dia secara otomatis akan terkoneksi. Lama, dalam 1, 2 minggu, 3 minggu tanpa kabar sekalipun, seolah-olah energi dia akan sering mengetuk pintu hati kamu, dan secara tiba-tiba kamu akan teringat ya, teringat momen-momen bersama dia, perbualan bersama orang ini, pertemuan dengan orang ini, sering ada seperti terkoneksi kembali kerana ada energi ketergantungan antara satu sama lain ya. Jika kamu ingin melepaskan hubungan ini akan memakan waktu ya, kerana ada ketergantungan. Jika ini hubungan baru, maka ini menerangkan mengapa orang ini masih ingin memperjuangkan cinta ini dengan kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Apa yang dia rasakan kepada kamu saat ini? Wow, retreat. Perpindahan perasaan, pindah rumah, berpindah hati. Saya tidak merasakan begitu kuat dengan pindah hati lagi, tetapi orang ini seperti sedang menarik diri ya. Seperti sedang menarik diri untuk sementara waktu, dan ada ciri-ciri yang juga menunjukkan kadang-kala orang ini berimajinasi ya, mengharapkan untuk pergi ke satu tempat hanya bersama kamu, tidak ada penglibatan orang lain. Dan saat ini saya menarik energi sama-sama ya, dua-dua belah pihak yang seolah-olah
Kamu dengan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, saling mendiamkan, saling menarik diri, seperti saling introspeksi diri di sini, ingin memperbaiki, ingin bersikap tidak terburu-buru dalam hubungan. Dan orang ini sering membayangkan ya waktu-waktu jika dia boleh mendapatkan kesempatan itu untuk pergi ke satu tempat hanya dengan kamu, tidak melibatkan orang lain. Dan sepertinya dia merasakan ada kalanya dia tidak diberikan kesempatan itu. Ataupun jika ini energi mantan ya teman-teman ya, mantan kamu masih memikirkan saat-saat dia pernah keluar dengan kamu ya, momen-momen yang being spent together, yang diluangkan bersama, dan dia masih memikirkan saat-saat bahagia itu. Dan dia saat ini dia memikirkan itu teman-teman. Wow, kamu lihat di sini ya, ada romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Orang ini kelihatan seperti sering berimajinasi tentang sesuatu dengan kamu, merindui kamu, dan dia merasakan cara terbaik jika tidak dapat bertemu, jika saling mendiamkan. Dia hanya mampu untuk berimajinasi ya, bermesra-mesraan dengan kamu. Saat ini adalah perasaan dia kepada kamu teman-teman. Dia merasakan seperti itu sahaja yang mampu dia lakukan saat ini. Wow, di sini kita ada bottom of the deck ya, religious factors yang menunjukkan ada perbezaan agama yang sangat ketara di sini, dan dia merasakan dia tidak boleh give up ya kepercayaan dia. Kamu tidak boleh menukar kepercayaan kamu hanya untuk hubungan ini. Ada perbezaan kepercayaan, agama, religious factor teman-teman, menunjukkan kepada keagamaan yang berbeza. Beberapa di antara kamu ya, mungkin tidak semua teman-teman ya. Baik, kita akan lihat lagi bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini. Saya ingin mencari tahu tentang perasaan si dia. Kita harus tahu apakah perasaan terdalam si dia sebelum kita lihatkan mengapa dia ingin memperjuangkan kamu, atau mengapa orang ini akan perjuangkan cinta ini. Kita lihatkan lagi teman-teman, bagaimanakah perasaan dia kepada kamu saat ini, seseorang yang akan memperjuangkan cinta ini. Apakah yang sedang dia rasakan kepada kamu saat ini yang membuatkan dia ingin memperjuangkan cinta ini dan hubungan ini? Wow, teman-teman, di sini ada card vibration. Teman-teman, orang ini walaupun berjauhan dengan kamu ya, sama ada berjauhan dari segi hati ataupun berjarak melalui LDR ya, long distance relationship. Teman-teman, kelihatan ya daripada kad ini dengan jelas, orang ini sering mendapatkan getaran ataupun vibrasi daripada kamu. Holiday ini juga menunjukkan seseorang yang agak berjauhan dengan kamu sebenarnya dari segi jarak. Mungkin terpisah melalui lautan dan sebagainya ya. Mungkin keberadaan orang ini benar-benar jauh daripada kamu. Apakah dia teringin ya, saya juga memikirkan saat ini ya, jika ini adalah long distance relationship, apakah dia berfikir new home ya, untuk berpindah supaya dia dapat mendekati kamu? Mungkin jika orang ini mungkin dia warga negara asing ya, seperti suami saya dan diri saya, dan dia berfikir ya, cara terbaik mungkin mendatangi kamu. Apabila dia ingin memperjuangkan cinta ini, tindakan yang pertama adalah dengan mendekatkan keberadaan dia dengan kamu. Holiday, new home. Apakah dia berfikir dia harus berpindah, mungkin datang ke negara kita ya, supaya dapat berdekatan dengan kamu kerana long distance relationship yang begitu jauh? Apakah ada keinginan untuk migrate ya, untuk tinggal di sini? Kerana di sini teman-teman, vibration ini menunjukkan walaupun berjarak dari segi hati ataupun keberadaan, ada vibration, ada vibrasi antara kamu dengan dia. Getaran-getaran yang energi yang sering dirasakan. Sesibuk mana kamu sekalipun, sesibuk mana dia sekalipun, seolah-olah dia sering ya, energi dia sering tertarik, seperti dia merasakan kamu memanggil-manggil dia dari sini, ataupun dia memanggil-manggil kamu dari sana. Kerana energi pembacaan kadang-kadangnya boleh terbolak-balik teman-teman. Dan saya merasakan jika saya gabungkan new home, vibrasi ya, vibration, holiday,
dan juga saya gabungkan emotional healing, flower power, menunjukkan sebenarnya satu saja perkataan, kerinduan. Apabila kita ingin memperjuangkan seseorang, maka akan wujudnya satu pengorbanan, teman-teman. Dan jika ini mungkin tidak semestinya orang warga negara asing, teman-teman ya, mungkin juga dia di luar kota, dia merasakan dia harus berpindah untuk mendekati kamu, untuk memperjuangkan cinta ini. Dia merasakan jika ada jarak ya, di luar kota atau di luar negara, di mana pun dia, jarak ini agak sukar untuk menyatukan kamu dengan dia. Ada kerisauan yang kamu mungkin akan berpindah ke lain hati jika dia tidak memperjuangkan hubungan ini dan datang berada berdekatan dengan kamu. Seperti ada feeling of insecurity dari orang ini. Dia sangat takut jika kamu berpindah ke lain hati akan ada perubahan, dan dia amat risau, galau mengenai perkara ini ya. Kerana di sini ada kad vibration yang menunjukkan kamu dengan dia saling terkoneksi dengan sebuah vibrasi, teman-teman. Baik, di sini ada hydrate ya. Wow, ada dua kad yang menunjukkan air. Wow, orang ini akan memperjuangkan cinta ini dengan kamu, teman-teman ya. Kerana dia merasakan haus, teman-teman, dahaga. Seperti mungkin dekat di mata, jauh di hati. Untuk kamu yang berjarak dari hati, untuk kamu yang berjarak dengan keberadaan ya, jauh dari satu sama lain, orang ini merasakan seperti hubungan yang mempunyai cahaya matahari tetapi tidak disiram. Jika kamu menanam sebuah pohon ya, pokok, kamu harus menyiram air, harus mempunyai cahaya matahari yang cukup, maka pohon itu akan tumbuh dengan begitu baik, dengan begitu segar. Di sini seperti ada kekurangan curahan emosi. Dan saya merasakan orang ini dia sedar saat ini dia harus berusaha menyiram, teman-teman, hydrate ya, untuk mendapat air yang cukup. Seperti something is lacking ya dalam hubungan ini. Mungkin dari segi perhatian, kepuasan emosi dan sebagainya. Dan ini tidak membantu hubungan ini. Maka dia merasakan ada sesuatu yang perlu dilakukan, yang perlu dia ubah suai ya, untuk memperjuangkan cinta ini. Saya tidak tahu mengapa saya juga menarik energi seperti kamu dan dia mungkin pernah bertemu atau berpisah di tempat yang mempunyai air. Contoh, teman-teman ya, mungkin kamu dengan dia pernah berpisah waktu di tepi pantai, atau pernah berlibur di tepi pantai, atau pernah having dinner di tepi pantai, di tepi tasik. Something got to do with underwater world. Pernah jalan berlibur bersama, berjalan underwater world itu apa, teman-teman? Yang kita berjalan dalam satu terowong ya, teman-teman ya, dan kita boleh melihatkan keadaan apa itu ya, keadaan laut ya, dari dalam terowong itu ya, underwater world. Mungkin kamu dengan dia pernah pergi ke tempat-tempat seperti ini. Kamu dengan dia sangat menyukai hidupan laut, mungkin sangat menyukai ikan, very admiring mermaid, something like that ya, menyukai hidupan laut. Something yang menenangkan kamu dan dia, yang mengembalikan memori-memori. Dan juga saya juga menangkap tenaga seperti ini, teman-teman ya. Salah satu daripada kamu juga tidak suka, atau kedua-duanya tidak suka minum air semudah itu. Saya juga menangkap energi itu. Dan saat ini, teman-teman, orang ini banyak ya, apabila dia pergi ke tempat-tempat yang mempunyai air, dia akan mengingati kamu. Apabila dia berhampiran dengan tasik, wow. Teman-teman, maaf ya, semua kad terjatuh di sini. Apabila dia pergi tempat-tempat yang tenang, seperti tempat-tempat yang mempunyai air, dia sering menenangkan fikiran dia di sana, dan dia akan memikirkan kamu. Seperti kawasan yang tenang, air yang tenang itu banyak mengembalikan memori-memori bersama kamu. Teman-teman, I know it sounds really weird ya. Mungkin kamu dengan dia pernah menaiki sampan ataupun bot yang kecil, teman-teman ya, bersama, crossing a river, crossing a place with water, menaiki satu bot yang kecil bersama. Dan orang ini apabila menghampiri air, this person can't help it ya, dia tidak dapat mengawal perasaan ini.
Apabila berhampiran dengan air, dia akan mengingati, oh, kamu dengan dia mungkin pernah naik sampan bersama, naik boat bersama, crossing a river, crossing a lake, a tasik begitu, dan dia sering melihatkan air mengingati kamu. Ataupun mungkin kamu sering ya berkata dengan dia, jangan lupa minum air ya. Kamu sering tidak minum air, kamu harus minum air yang banyak. Begitu teman-teman ya, energi yang saya tarik. Dan saat ini, apabila dia menjalankan kehidupan dia seperti normal, dia akan mengingati kamu. Mungkin saat minum air dan sebagainya ya, simple. Walaupun semudah itu, dia akan, energinya akan mendekati kamu. Wow, di sini ada acceptance teman-teman. Ada sesuatu yang kamu lakukan dalam hubungan ini ya. Mungkin hubungan sedang terjedah dan orang ini menyedari itu dan dia seolah-olah menghormati apapun keputusan kamu, dan dia seperti, how to say this ya teman-teman, bukan saja menghormati, dia juga tahu tidak banyak yang dapat dia lakukan. Daripada dia melukai kamu, dia seolah-olah menerima saja, mengikut rentak kamu di sini. Seperti jika kamu mendiamkan dia, dia sedih teman-teman, dia sedih. Tetapi seperti tidak banyak yang dapat dia lakukan. Dan kini dia ingin bertindak, memikirkan apakah yang cara terbaik ya untuk datang memperjuangkan hubungan ini. Di sini kita ada learning. Wow. Seperti kat di atas ini teman-teman ya, orang ini, apapun berlaku antara kamu dengan dia ya, apapun yang kamu berikan kepada dia dalam hubungan ini ya, orang ini sentiasa mempelajarinya. Kesakitan, kegembiraan, apapun yang kamu curahkan dalam hubungan ini, orang ini sentiasa mempelajari segala sesuatu. Baik teman-teman, kita lihatkan pula ya, apakah alasan sesuatu yang mendorong dia untuk memperjuangkan kamu? Mengapa dia masih ingin memperjuangkan hubungan ini? Walaupun ada seperti halangan ataupun sesuatu yang menghalang di sini, mengapakah ada sesuatu yang mendorong dia untuk datang kepada kamu dan memperjuangkan cinta ini? Banyak kad yang terbuka teman-teman ya. Saya akan shuffle kembali. Apakah yang mendorong si dia untuk memperjuangkan hubungan ini? Wow, di sini kelihatan ya. Teman-teman, kamu lihat gambar yang cantik ini ya. Seseorang masih lagi berada di tepi pantai. Queen of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio teman-teman ya. Hadir dalam pembacaan hari ini. Wow. This got to do with water. Pembacaan hari ini banyak menunjukkan, mungkinkah orang ini seorang pelaut teman-teman, atau tempat tinggalnya berdekatan dengan laut. Something got to do with water di sini. Sering menunjukkan air ya dalam pembacaan hari ini. Orang ini teman-teman ya, jika dia tidak perjuangkan hubungan ini, dia sentiasa galau, runsing ya, kerunsingan fikiran, seperti merindukan kamu. Dia merasakan dia harus melakukan sesuatu. Dia harus datang dan melakukan sesuatu, seperti memberikan sebuah aksi. Baik teman-teman, kita akan shuffle lagi dan lihatkan dengan lebih lanjut. Apakah yang mendorong dia untuk datang memperjuangkan cinta ini ya? Sering mendapat gambaran air di sini hari ini teman-teman. Wow. Kamu lihat di sini teman-teman ya, mungkin benar ya, mungkin kamu dengan dia, beberapa di antara kamu mungkin benar naik boat, naik sampan dengan orang ini. Saya melihatkan kesedihan hati ya, kesepian orang ini saat ini ya. Orang ini pernah datang dan pergi dalam hidup kamu, pernah seperti hubungan on off, tetapi seperti tidak berjaya move on begitu. Seperti walaupun mungkin pernah terjedah, dia mungkin berjalan dengan orang lain, kamu juga begitu, tetapi back and forth. Ya, dia seperti mundar-mandir ya, berulang alik ya. Energi si dia ini terkoneksi dengan kamu, maka dia merasakan dia harus mungkin ya memperjuangkan hubungan ini. Kamu lihat banyak menunjukkan air di sini. Mungkin kamu, beberapa di antara kamu memang pernah ya menaiki boat dengan orang ini teman-teman ya. Di sini kita ada Gemini, Libra, Aquarius teman-teman, maaf ya.
Orang ini pernah cuba move on dari kamu. Dia seperti datang dan pergi. Mungkin ini energi orang baru atau energi mantan, teman-teman ya. Seseorang yang akan memperjuangkan hubungan ini. Dia seperti cuba pergi meninggalkan kamu. Setakat ini, teman-teman, kelihatan seperti tidak berjaya ya. Dia mungkin move on. Maksud saya bukan move on. Dia mungkin berjarak hanya untuk menenangkan situasi. Saya menangkap energi seperti jika dia menarik diri saat ini hanyalah untuk sementara waktu. Untuk menenangkan diri dia ataupun menenangkan diri masing-masing. This is not something permanent ya. Bukan buat selama-lamanya. Dia mungkin menjauhkan diri atas alasan tertentu. Tetapi orang ini masih belum surrender, masih belum berputus asa terhadap hubungan ini. Wow, di sini kita ada Seven of Wands. Kamu lihat teman-teman, orang ini masih berjuang. Masih ingin mempertahankannya. Kad Seven of Wands menunjukkan seseorang yang cuba defense, mempertahankan hubungan ini. Maka dia akan tetap memperjuangkan hubungan ini. Saya menangkap energi seperti orang ini sudah berhubungan dengan kamu agak paling lama, mungkin, kalau paling cepat pun 6 bulan teman-teman ya. 6 bulan ke atas, 2 tahun atau mungkin lebih lama dari itu. Dan orang ini seperti dalam perjuangan si dia untuk mempertahankan hubungan ini dengan kamu ya. Di sini kita ada Aries, Leo, Sagittarius. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Apakah yang mendorong dia? Kerana dia masih mempunyai perasaan kepada kamu teman-teman. Masih sukar untuk move on dan dia menafikan perasaannya. Sebenarnya dia masih cinta. Kamu lihat di sini ya, apa yang mendorong si dia untuk memperjuangkan hubungan ini. Energi menunggu momen yang tepat. Seolah-olah sebelum ini dia belum bersedia. Dia sangat runsing ya dengan kehidupan dia teman-teman. Mungkin dari segi keuangan, kehidupan seharian, banyak dibebani. Dan dia seolah-olah menggantungkan hubungan ini hanya untuk sementara waktu. Dia seolah-olah meminta kamu untuk bersabar dan saya merasakan ramai yang sudah tidak bersabar dan move on. Which is okay teman-teman ya. Kerana orang ini juga tidak dapat memberikan kamu satu tarikh yang tetap. Tetapi saya melihatkan jiwa dia, dalam diamnya dia akan memperjuangkan hubungan ini. Cuma sekarang ini teman-teman, dia tidak tahu caranya. Kerana di sini ada perbezaan agama. Mungkin ada perbezaan lain antara kamu dengan dia. Tetapi dia sangat terdorong untuk memperjuangkan cinta ini dengan kamu. Tetapi kerja-kerja si dia ini masih belum selesai. Dia masih giat berusaha menghabiskan apa yang perlu dihabiskan dahulu ya, diselesaikan dahulu. Kita lihat lagi teman-teman. Apakah yang mendorong si dia untuk memperjuangkan hubungan ini dengan kamu? Dia juga melihatkan saat ini kamu juga sangat sibuk ya teman-teman dengan kerja kamu. Wow, di sini ada Five of Swords. Ada sedikit energi seperti manipulasi di sini yang saya lihatkan. Seperti walaupun ada keinginan untuk move on, melepaskan kamu, orang ini seperti tidak melepaskan kamu sepenuhnya. Masih ada sisi-sisi dia yang ingin memperjuangkan kamu, ingin mengikat kamu supaya kamu tidak ke mana-mana. Seperti dia begitu yakin ya teman-teman ya, walaupun dia melepaskan kamu, memberikan ruang kepada kamu, dia yakin yang kamu juga akan seperti dia. Mungkin kamu akan membuka option lain, mengenali orang lain, tetapi dia yakin seperti dia dapat mengikat kamu. Saya melihatkan tumpuan fikiran si dia ini hanya kepada kamu. Walaupun dia juga berjumpa dengan rakan-rakan lain, orang-orang lain, tapi tumpuan fikirannya sering kepada kamu. Seperti ada sedikit energi manipulasi ya. Orang ini pernah datang dan pergi dalam hidup kamu. Dia pernah menghampakan kamu, pernah walk away. Tetapi akhir-akhirnya balik semula. Kemudian pergi lagi, balik semula, menyakiti. Seperti dia sendiri tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia seperti akhir-akhirnya setelah melukakan kamu, dia menyedari di hujungnya kamu yang memberikan kepuasan emosi itu. Kemudian dia terpaksa pulang semula ke kamu. On off. Seperti itu teman-teman. Dan ini membuatkan dia, apabila dia tidak pasti, dia juga tidak mahu mengalah. Maka dia akan terus memperjuangkan cinta ini. Baik, kita akan lihat lagi ya. Saya melihatkan fikiran dia yang sering tertumpu kepada kamu. Mana pun dia pergi teman-teman, akan ada saja fikiran dia yang memikirkan kamu di sini.
Dan apabila wujudnya kegalauan ini, orang ini berfikir dia harus memperjuangkan hubungan ini dengan kamu. Dia kadang-kadang ada terfikir ya teman-teman ya, yang dia tidak memperjuangkan hubungan ini habis-habisan. Maka ada kerja yang belum selesai yang dia harus pulang untuk menghabiskan perjuangan ini. Kita lihat lagi teman-teman ya. Saya melihatkan energi orang ini yang sering berubah-ubah. Wow, di sini ada Queen of Wands teman-teman. Kerana teman-teman, orang ini masih tertarik dengan kamu. Mungkin beberapa di antara kamu sudah bersikap cuek dengan dia akhir-akhir ini. Mungkin kamu menarik diri, lebih menumpukan perhatian kepada pekerjaan, kehidupan kamu seharian, dalam pembaikan diri dan segala-galanya. Dan dia merasakan perubahan ini. Seperti kamu mungkin akan berpindah hati ke orang lain. Dan dia merasakan begitu sayang untuk melepaskan kamu. Kerana dia masih tertarik kepada kamu ya, energi Leo yang sangat kuat di sini. Dan dia merasakan seperti tidak mahu melepaskan kamu kepada orang lain, teman-teman. Dia masih tertarik secara fizikal dan sebagainya dengan kamu di sini. Masih sangat tertarik, sangat bergairah dengan kamu di sini, teman-teman. Sangat sukar untuk dia melepaskan kamu. Wow, teman-teman lihat ya, Nine of Wands. Teman-teman, orang ini kamu jangan fikir ya, jika dia menjauhkan diri, menjaga jarak, membatasi diri dan segala-galanya, itu maksudnya dia tidak memikirkan kamu ya. Sebenarnya tidak begitu. Orang ini juga kelihatan seperti sangat galau, sangat lelah, sangat terbebani menjalankan hubungan ini, dan dia lebih mencari jalan mudah untuk keluar. Maka apa yang dia lakukan adalah seolah-olah menjaga jarak dengan kamu, membina batasan. Hanya kerana saat ini dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan lebih baik. Maksudnya apa teman-teman? Mencari jalan mudah teman-teman. Apabila kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, inilah yang sedang dia lakukan saat ini. Menjauhkan diri daripada kamu, menenangkan fikiran dia, healing, dan seperti cari jalan keluar dahulu sehingga dia dapat menemukan jalan keluar yang terbaik. Apabila dia sudah lebih bersedia, segala sesuatu itu telah selesai seperti pekerjaannya, maka baru orang ini akan datang kepada kamu. Tetapi dalam diamnya teman-teman, walaupun dalam keadaan tenang ya, seperti satu air yang tenang. Jangan sangkakan tasik yang tenang itu tidak ada buaya teman-teman. Dia seperti bertindak dalam diamnya si dia. Kamu melihatkan dia seperti tidak akan ada tindakan dari dia. Maka kamu pun pergi mengenali orang-orang lain, kamu melepaskan koneksi ini, tetapi tidak dengan orang ini. Sebenarnya saya menangkap dia ini sebenarnya teman-teman sangat terobsesi dengan kamu. Tetapi ada sesuatu yang dia sendiri tidak sedar. Mengapa dia tidak sedar teman-teman? Kerana dia avoid, dia menafikan perasaan ini kerana tidak mahu menerima kenyataan ini. Apabila dia sering menafikan sedikit demi sedikit, orang ini menjadi sedikit demi sedikit terobsesi dengan kamu tanpa dia sedari. Saya tidak memerlukan kad devil di sini, tapi saya menangkap energi ini dengan kuat. Kerana dia cuba membatasi kamu. Kerana apa teman-teman? Kerana dia menyedari perasaan ini luar biasa. Dia sangat mengagumi kamu. Sangat admire ya, sangat teruja dengan kecantikan kamu, peribadi kamu. It's like you are glowing. Dan dia sedar kamu diminati oleh ramai orang, bukan dia sahaja. Kamu mempunyai keyakinan diri yang begitu menarik, kekuatan yang begitu menarik. Dan dia seperti tidak pernah bertemu dengan seseorang seperti ini, maka dia masih terkoneksi dengan kamu. Dia akan perjuangkan kamu teman-teman, walaupun dalam diam. Mungkin akan memakan masa ya teman-teman ya. Mungkin ini tidak akan berlaku dengan cepat, itu maksud saya. Tetapi dalam diamnya si dia berusaha, sangat gigih berusaha. Kita tidak tahu teman-teman ya, untuk kamu yang single, mungkin orang ini berusaha ya untuk menabung ya, membaik pulihkan keadaan keuangan dia supaya dapat datang menikahi kamu. Kamu tidak tahu ya, kamu tidak akan tahu. Kadang-kala perkara yang tidak dirancang itulah yang akan datang tanpa diduga. Sesuatu yang tidak terduga teman-teman ya. Wow, kamu lihat kad ini ya teman-teman ya. Orang ini masih mengharap. Apabila dia masih mempunyai harapan, masih mengharap, sangat terinspirasi dengan kamu, maka dia akan datang memperjuangkan cinta ini.
Tetapi saya lebih melihatkan tindakan yang senyap-senyap, seperti tidak obvious, not obvious. Tindakan dia ni tidak seperti begitu kelihatan, tidak kelihatan tergesa-gesa, tetapi dia akan memperjuangkan kamu. Orang ini seperti dia merasakan, ya, dia tidak perlu banyak berkata-kata, ya. Lebih baik kurangkan percakapan, lebih kepada aksi, seperti lebih kepada satu pembuktian. Dia merasakan dia harus membuktikan sesuatu kepada kamu daripada hanya berkata-kata. Dan dia merasakan dia sudah cukup berkata-kata agak lama, maka dia harus mewujudkan satu pembuktian dari segi tindakan dengan dia. Dan saya merasakan orang ini mempunyai masalah keuangan, teman-teman. Maka dia harus membaiki keadaan keuangan dia sebelum mendatangi kamu. Tetapi ada ambition, ambisi untuk memperjuangkan kamu di sini. Baik, di sini kita ada Temperance. Teman-teman, saya bacakan zodiak dahulu, ya. Yang paling kuat di sini kita ada Sagittarius, Leo, Aquarius, dan kebanyakan zodiak juga hadir di sini, ya. Seperti saya katakan tadi, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Hampir semua zodiak hadir di sini. Dan di sini terkuat seperti saya katakan tadi, kita ada Sagittarius, Leo, kita ada Temperance, bottom of the deck, The Magician. Wow, Knight of Wands, ya. Elemen api sangat kuat hari ini, teman-teman. Orang ini, teman-teman, dia masih bergairah dengan kamu. Tetapi dia akan mengambil masa untuk berkomitmen dengan kamu di sini. Ada pertumbuhan dalam perhubungan ini dari segi perasaan. Dan saya melihatkan, teman-teman, ya, dia sangat pasti kamu adalah soulmate-nya si dia. Jika dia pasti kamu adalah soulmate-nya si dia, maka dia akan perjuangkan hubungan ini. Kerana kamu melengkapi dia, teman-teman. Dia merasakan dia harus memperbaiki hubungan ini ke depannya. Dia merasakan dia harus melakukan sesuatu yang nyata. Kerana dia merasakan sebelum ini tidak banyak tindakan yang dia berikan kepada kamu. Maka ini adalah momen yang tepat untuk dia bertindak untuk memperjuangkan cinta ini dengan kamu. Kerana dari segi perasaan, teman-teman, ya, dia tidak mahu membebani kamu. Dia merasakan dia banyak ada beban, teman-teman, dalam kehidupan. Banyak yang dia sembunyikan daripada kamu, tapi dia tidak mahu membebani kamu. Dan dia merasakan dia terpaksa menutupi semua ini daripada kamu. Seperti banyak yang tidak kamu ketahui tentang orang ini, tetapi dia banyak mengetahui tentang kamu. Dan perasaan cinta dia semakin hari semakin bertumbuh, ya. Elemen api hari ini sangat kuat dan orang ini masih bergairah kepada kamu. Masalahnya dia datang dan pergi dengan begitu cepat. Tetapi dari segi emosi, teman-teman, orang ini sangat memerlukan dukungan daripada kamu. Hati dia berapi-api dengan kamu, teman-teman. Orang ini sangat suka berbual dengan kamu. Sangat suka berkomunikasi dengan kamu. Dia merasakan begitu nyaman dengan kamu di sini, teman-teman. Ada sisi yang dia tahu dia harus memperbaiki keadaan sebelum datang memperjuangkan hubungan ini. Banyak yang perlu dia perbaiki dan dia banyak mempelajari ini daripada kamu, teman-teman. Dan dia mempunyai banyak sebab yang baik. Dia merasakan kamu pantas dicintai, pantas diperjuangkan. Maka orang ini akan tetap memperjuangkan cinta ini. Saya merasakan perjuangan ini akan mengambil masa. Mungkin cepat, sesuatu yang tidak kita duga, mungkin lambat. Tetapi orang ini harus memperbaiki keadaan keuangan dia. Kita lihatkan ke depannya, teman-teman, ya. Apakah yang akan dibaiki? Usaha apakah yang akan orang ini letak, ya, di dalam hubungan ini? Usaha-usaha yang akan kelihatan daripada si dia. Kita lihatkan ke depannya bagaimana, teman-teman. Apakah tindakan dia ke depannya untuk kamu di sini demi memperjuangkan hubungan ini? Apakah hasil usaha yang ingin dia lakukan untuk memperjuangkan kamu di sini? Saya akan buka semua kad dahulu, ya, teman-teman, ya. Wow, balance. Ini sama dengan Temperance, teman-teman, ya. Orang ini agak yakin, ya, untuk memperjuangkan hubungan ini dengan kamu kerana dia merasakan dengan kamu, ya, perasaan itu sangat balance, teman-teman. Dia merasakan balancing dengan kamu, ada keseimbangan yang baik dari segi perasaan dengan kamu di sini, teman-teman. Kita lihat lagi. Getting to know each other better, teman-teman. Orang ini merasakan, ya, dia banyak mengetahui tentang kamu dan dia menyedari banyak yang dia tutupi mengenai diri dia. Maka dia merasakan ini tidak seimbang. Dia harus memberikan masa untuk lebih mengenali satu sama lain supaya kamu dengan dia dapat mengenali satu sama lain dengan lebih baik begitu.
Saya harap kelihatan ya teman-teman ya. Saya akan buka lagi. Kedepannya dia akan cuba memberi ruang ya untuk satu sama lain, mungkin lebih mendekati kamu. Ini akan menunjukkan perjuangan si dia. Wow, perlukan kesabaran teman-teman. Hubungan ini akan perlukan kesabaran. Jika kamu merasakan energi ini, energi kelelahan, tidak mahu lagi memberikan peluang kepada orang ini, keputusan itu terletak di tangan kamu teman-teman. Tapi ini dari sudut dia ya. Dia akan lebih bersabar dan cuba memperjuangkan hubungan ini. Seperti tidak terburu-buru, ingin maaf ya teman-teman, ingin mengenali satu sama lain dengan lebih baik teman-teman, begitu. Wow. Teman-teman lihat ya, di sini kita ada dua ya. Soulmate ini saya sudah merasakan dari tadi. Dia merasakan kamu adalah belahan jiwanya si dia. Daripada kad Temperance tadi saya sudah menangkap dengan Magician ya teman-teman ya. Gemini juga sangat kuat di sini ya, Magician. Dan saya merasakan dia tahu dia harus memperjuangkan kamu kerana dia tahu kamu adalah soulmate si dia. Walaupun dia berkenalan dengan orang lain, tidak sama, perasaan itu tidak sama. Maka disebabkan ini, dia harus memperjuangkan kamu. Teman-teman, saya menangkap energi yang sangat kuat ya teman-teman. Sebab saya tersedak ya sewaktu membuat pembacaan ini. Kebiasaannya saya tidak tersedak seperti ini. Mungkin hanya akan batuk ya. Saya merasakan orang ini sedang merindukan kamu. Seseorang yang akan memperjuangkan cinta ini sedang merindukan kamu. Dan saya juga menangkap energi seperti beberapa di antara kamu juga mungkin tersedak ya baru-baru ini. Sering tersedak apabila sedang makan ataupun minum air ya. Kamu juga batuk seperti saya tadi. Kerana energi orang ini datang dengan kuat. Cuba reach out to you ya. Cuba menghampiri kamu. Seperti ingin kamu mengingati dia. Jangan melupakan dia. Mungkin beberapa di antara kamu sudah cuek ya. Acuh tak acuh dengan orang ini. Dia seperti ingin kamu mengingati dia. Begitu teman-teman ya. Kita lihat lagi ya. Wow, tolerance ya. Orang ini akan lebih bertoleransi ya. Bertolak ansur dengan kamu di sini. Dia akan lebih sikap. Dia menyadari ya selama ini dia mungkin bersikap mementingkan diri sendiri. Maka dia akan lebih bersikap compromising dengan kamu di sini ya. Saling bertolak ansur di sini teman-teman. Dia akan cuba memberikan peluang kepada kamu dan dia di sini untuk memperbaiki ke depannya. Wow, di sini ada opportunity, lampu yang bernyala yang menunjukkan akan ada peluang ke depannya buat kamu dan dia di sini. Sama ada ini hubungan baru ataupun ini energi mantan teman-teman ya. Akan ada cahaya yang menerangi. Kita lihat lagi teman-teman. Wow, teman-teman, khususnya untuk kamu yang merasakan this is impossible ya. Hubungan yang tidak memungkinkan. Mungkin ada perbezaan dan sebagainya ya. Kad ini menyarankan supaya kamu percaya. Jika ada soulmate, maka akan ada penyatuan teman-teman. Dan harus saling mempercayai satu sama lain di sini. Bottom of the deck di sini kita ada remain positive ya. Kamu ada dua lampu di sini teman-teman ya. Satu opportunity dan satu remain positive. Yang menunjukkan apa teman-teman? Seolah-olah lampu kamu dan lampu dia masing-masing bercahaya ya. Bernyala. Yang menunjukkan ada sisi positif kamu, sisi positif si dia yang akan membuka jalan buat kalian berdua ya, akan membuka jalan. Seperti alam semesta seolah-olah mendukung hubungan ini. So, memiliki cahaya yang sama dan seperti menyarankan agar kamu believe, percaya di sini. Walaupun ada rintangan hubungan ini ya, perbezaan kepercayaan dan sebagainya. Tetapi harus mempercayai ya. Jikalau ada jodoh teman-teman, tidak akan ke mana. Tidak perlu merunsingkan hati kamu ya. Baik teman-teman, saya akan membuka beberapa kad seseorang yang akan memperjuangkan kamu. Kita lihatkan ya, jika kamu tidak berkomunikasi dengan dia saat ini atau mungkin tidak bertemu, tidak ada pertemuan, apakah pesanan-pesanan yang ingin dia sampaikan kepada kamu di sini yang harus kamu ketahui? Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu dari hatinya? Mungkin ada sesuatu yang ingin dia berikan ya, penjelasan melalui kad-kad ini. Kita lihat saja teman-teman ya. Wow teman-teman, tadi saya ada menyebut ya, ada kerinduan kerana saya tersedak ya. I wish I could hold you. Teman-teman, orang ini sangat ingin memeluk kamu ya, atau memegang tangan kamu. Sebatas memegang tangan kamu, seolah-olah jika dia tidak dapat melihat wajah kamu, dia tidak dapat melepaskan kerinduan ini. Seseorang yang akan memperjuangkan cinta ini teman-teman.
Saya tidak tahu kenapa hari ini kamera saya seperti tidak lurus ya. Saya harap kelihatan teman-teman ya. Kita lihatkan lagi pesanan-pesanan yang ingin dia sampaikan kepada kamu saat ini. Di sini ada why do I feel that you are distancing yourself from me ya. Agak panjang ya teman-teman, kamu lihatkan ya. Why do I feel that you are distancing yourself from me? Mengapakah saya merasakan kamu seperti menjauhkan diri kamu dari saya? Wow, ada energi itu ya, orang yang merindukan kamu saat ini. Itu yang membuatkan saya tersedak, terbatuk tadi ya. Seperti bila kamu minum air ataupun kamu sedang menjamah makanan ya, kadang-kadang kamu tersedak. Mungkin ini bukan perkara yang biasa berlaku dengan kamu. Apabila berlaku ini kebelakangan ini menandakan dengan kuat, menunjukkan dengan kuat energi si dia sampai kepada kamu. Seperti mengetuk pintu hati kamu. Masihkah kamu mengingati saya? Kerana mungkin ya, saya juga menangkap energi seperti orang ini mungkin spying ya, stalking kamu online dan merasakan kamu sudah tidak lagi mengecek ya sama ada dia online ataupun tidak. Mungkin dia menyedari perubahan ini daripada kamu. Kamu juga sudah tidak meminati untuk stalking dia online. Maka ini membuatkan dia merasa, wow, saya menangkap seperti orang ini ada sedikit energi psychic ya, yang dia boleh merasakan apa yang kamu lakukan. Perubahan yang datang dari diri kamu dapat dia rasakan. Why do I feel? Mengapa saya merasakan that you are distancing yourself from me? Kamu seperti menjauhkan diri dari saya. Pelik ya teman-teman ya. Jika dia menjauhkan diri boleh ya teman-teman. Tetapi jika kamu menjauhkan diri daripada dia, wow, seperti seorang anak yang kehilangan ibu. Ya begitu teman-teman ya, orang ini ya. Dia seperti merindukan kamu ya. Saya tersedak tadi. Kita lihatkan lagi. Wow, kamu lihat sendiri teman-teman. Mengapakah dia akan perjuangkan cinta ini? Kerana I will never give up on you. Jangan sekali-kali kamu memikirkan yang dia akan give up ya, berputus asa dengan kamu dalam hubungan ini. Orang ini tidak akan putus asa. Dia seperti seorang pejuang ya, yang akan tetap memperjuangkan kamu. Walaupun kondisi dia tidak baik-baik saja, kamu kelihatan melihatkan dia seperti seorang yang lemah, tidak ada aksi ya, acuh tidak acuh. Tapi kamu lihat dari segi determinasi orang ini, determination ya, I will never give up on you. Teman-teman, saya akan buka kad lagi dan kita lihatkan dengan lebih jelas. Apakah pesanan-pesanan dari hatinya buat kamu? Wow, kamu lihat teman-teman. Orang ini seperti sangat ego ya. Sangat ego. Walaupun keadaan tidak memungkinkan, masih ingin memperjuangkan. I can't handle anymore heartbreak. Saat ini saya merasakan dia begitu kesunyian, kesepian, tersakiti. Kamu nampak dia baik-baik sahaja. Iaitu keadaan luaran teman-teman. Orang ini sangat ego, baik cowok ataupun seorang cewek. Sangat tinggi egonya, tinggi yang sangat luar biasa jika dia seorang cewek. Jika kamu cowok yang menonton, dia ini sangat tinggi egonya. Mungkin dia seorang gadis Aries atau Virgo yang sangat, ataupun Capricorn ya, yang sangat-sangat tinggi egonya. Khususnya untuk kamu cowok yang menonton. Dia mengatakan, I can't handle any more heartbreak. Dia tidak mahu kalah ya, tidak mahu melukai perasaan dia lagi. Maka dia akan keep fighting ya, memperjuangkan hubungan ini. Kita lihat lagi teman-teman ya. Wow, teman-teman, orang ini sedar diri ya. How can I ever pay you back? Dia merasakan kamu sangat baik dan dia tidak tahu bagaimana untuk membalas segala budi baik kamu di sini. Ini menunjukkan apa teman-teman? Kamu di sini sudah banyak memberi orang ini. Kamu keep on memberi sehingga dia menarik diri. Kerana kamu sudah memberi dengan begitu banyak. Membuatkan dia merasakan begitu segan ya. Segan seperti malu teman-teman. Kerana kamu sering memberi dan memberi, maka dia merasakan dia harus memberi kepada kamu juga di sini. Dan dia merasakan dia tidak memberi, hanya kamu saja yang memberi, maka dia menarik diri. Dan apabila dia lebih bersedia teman-teman, dia akan mendatangi kamu. Baik teman-teman, kita lihat di sini ya, bottom of the deck di sini. Wow, teman-teman, sangat sinkron. Despite our differences, walaupun ada perbezaan antara kita, I still feel the same way. Saya tetap mempunyai perasaan yang sama. Perbezaan apa saja ya, usia, agama dan sebagainya. Despite our differences, I still feel the same way. Walaupun ada perbezaan, saya tetap merasakan perasaan yang sama dengan kamu. Orang ini sangat nyaman dengan kamu teman-teman. Baik, kita lihatkan teman-teman initial yang akan terbuka hari ini. Baik teman-teman, di sini kita ada T Tango, kita ada H Hotel, kita ada huruf N,
Norway, kita ada X-ray, D Delta. Ada yang mengenali satu sama lain sudah bertahun-tahun di sini ya. Wow, DR ya. Apakah ada beberapa yang bekerja di jabatan perubatan seperti hospital, seorang doktor? Wow, teman-teman, kamu lihat ya, teman-teman, perkataan ini ya. Sama ada perkataan ini menunjukkan tahan banting, tahun, ataupun short form for thank you. Mengucapkan terima kasih ya. Orang ini sangat berhutang budi dengan kamu di sini. Mungkin ada perubatan terlibat seperti doktor dan sebagainya di sini. Mungkin seorang nurse, jururawat, teman-teman. Okey, kita ada huruf L dan kita ada huruf E, echo. Baik teman-teman, kita ada THNXDRBQLE. Ini saja initial yang saya tergerak ya untuk buka hari ini. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Saya harap pembacaan ini sedikit sebanyak boleh memberikan kamu pencerahan ya kepada soalan-soalan yang mungkin di fikiran kamu. Saya mohon dukungan kamu dalam mendoakan yang terbaik untuk semua dan juga kepada semua tarot-tarot reader yang lain yang telah banyak menguraskan tenaga demi memberikan sebuah pembacaan yang baik buat kita semua. Baik teman-teman, keep spreading the love you guys. Sentiasa bersemangat. God bless you all and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.